nih teman-teman? Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menyempatkan waktunya dan menghadiri kegiatan pada hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang mau memimpin doa? Sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok, maka kita berdoa masing-masing dimulai. Sudah selesai. Ya, untuk selanjutnya itu apakah teman-teman di sini sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Ya, kebanyakan belum ya. Jadi di sini saya akan jelaskan lagi ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, fungsi ini itu untuk menambah pengetahuan kita dari topik yang akan dibahas nanti. Di sini juga kita tujuannya untuk memberanikan diri untuk berpendapat. Jadi teman-teman yang tadinya tidak berani untuk berpendapat di depan banyak orang, di sini kita belajar ya. Nah, untuk bagaimana sih caranya, cara melakukannya? Nah, cara melakukannya itu kita duduk melingkar atau setengah lingkaran. Nah, kalau sekarang ini itu kan kita duduknya setengah lingkaran ya, biar kelihatan kamera. Terus di sini saya sebagai kakak pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai kakak anggota kelompok. Ya, apakah dapat kami? Tentunya teman-teman di sini ada peraturannya ya. Teman-teman yang mau berpendapat itu bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Nah, jika sudah saya persilahkan, baru teman-teman mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua itu di dalam bimbingan kelompok ini saya meminta untuk teman-teman menjaga kerahasiaannya. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mengungkapkan pendapatnya itu sifatnya pribadi ya, jangan diubah-ubah ke luar kelompok ini. Nah, untuk selanjutnya itu teman-teman di sini ikut dengan secara sukarela kan, nggak ada yang dipaksa. Oke, baik. Nah, untuk yang terakhir itu, saya meminta teman-teman jika mengungkapkan pendapatnya itu secara terbuka. Nah, jadi tidak ada yang ditutupi ya. Itu rekan kami. Ya, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Bisa perkenalan dirinya bisa sebutkan nama dan nama panggilan saja. Dimulai dari saya ya, nanti diikuti ke sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Dini Purwandilo, bisa dipanggil Dini. Saya Ariel Putra, bisa dipanggil Anda. Ya, halo Ariel. Halo, perkenalkan nama saya Suryadi Pratama, bisa dipanggil Guru. Ya, halo Guru. Perkenalkan, nama saya Radita Terjadi Purwandilo, bisa dipanggil Monika. Ya, halo Monika. Halo, saya Tita Inu, biasa dipanggil Adam. Ya, halo Adam. Halo, saya Radita Terjadi, biasa dipanggil Bayi. Halo, Bayi. Saya Sita Kartini, biasa dipanggil Sita. Halo, Sita. Nama saya Dito Walid, biasa dipanggil Walid. Halo, Walid. Halo, Cita. Ya, tadi kan kita udah perkenalan, jadi saya cross check terlebih dahulu ya. Ariel, Putu, Nagita, Azam, Ray, Rosita, Wahid, Cinta. Ya, untuk materi hari ini itu kita akan membahas manajemen mutu. Sebelumnya kita udah pernah membahas di kelas ya. Cuma kalau itu kita bergantung pada belajarnya, bagaimana kita manajemen waktu dalam belajar. Nah, sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari, entah itu belajar,
tugas yang lainnya yang di luar pelajaran. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih manajemen waktu itu apa? Yang mau berungkapkan data bisa menggunakan aja. Ayo silakan. Ya silakan deh. Menurut saya itu adalah kontrol seseorang terhadap kegiatan yang dilakukan di suatu waktu tertentu. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya itu manajemen waktu adalah kontrol seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu siapa? Iya, Mas Sinta. Jadi manajemen waktu menurut saya itu bagaimana cara kita bisa saling mengontrol juga supaya waktu itu tuh bisa terpenuhi dengan baik. Ya, jadi terima kasih Mas Sinta. Jadi menurut saya itu sama kayak kontrol waktu. Jadi bila kita bisa mengontrol waktunya dengan baik, kita akan melakukannya dengan maksimal. Jadi ya terima kasih. Siapa lagi? Ada lagi? Nah, tadi kan yang dibilang saya sama Rosita itu udah benar ya. Tapi di sini saya jelaskan lagi yang lebih jelasnya. Jadi manajemen waktu adalah pengelolaan waktu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan yang prioritas itu mana ya. Nah, apakah dapat dipahami? Dan selanjutnya itu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu? Apakah ada yang ingin berpendapat? Sudah ya silakan Mas Sinta. Jadi faktor yang mempengaruhi manajemen waktu itu bisa dari faktor kesalahan dirinya dia. Misalnya dia melakukan kesalahan kayak lagi melakukan aktivitas apa terus ternyata nggak terpenuhi dengan baik, sampai dengan baik, akhirnya dia mengevaluasi dengan memanajemen waktu yang baik. Terus kayaknya itu deh. Terima kasih. Jadi maksudnya itu faktor itu ya dalam diri sendiri. Gitu ya. Jadi ada yang apa sih? Sebenarnya faktor dari kesalahan diri. Ya kesalahan kita gitu ya. Dalam melakukan sesuatu jadi perlu mengevaluasinya. Ya silakan ada lagi. Ya silakan. Faktor yang mempengaruhi manajemen waktu itu juga ada faktor pandangan hidup. Jadi faktor ini tuh menjelaskan bahwa individu yang memiliki pandangan hidup maka akan memiliki motivasi dalam mengerjakan suatu kegiatan. Ya terima kasih Ariel. Jadi menurut aku itu faktornya itu pandangan hidup. Pandangan hidup itu berarti individu itu mempunyai motivasi tersendiri dalam hidupnya. Terus ada lagi? Sudah cukup? Nah, tadi yang disampaikan oleh Rosita dan Abel itu benar ya. Saya lengkapi lagi ya. Jadi tadi kata Rosita itu faktornya dari dalam diri sendiri. Terus dari Ariel pandangan hidup. Dan itu benar. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan terus kita nggak mengevaluasi dengan kayak kita ngelakuin apa ya, tugas misalnya ngepel atau ngeberesin rumah kayak aku ngepel sih rupanya hanya pekerjaan rumah itu kita kayak lama banget terus nggak tahu waktu, nanti yang ada pekerjaan itu juga lama terus bisa dibantu rumahnya ibunya gitu kan. Nah terus ada tadi pandangan hidup. Nah pandangan hidup itu berarti kayak kalau misalnya kita hidup nggak punya motivasi dari situ juga kayak malas gitu kan buat jalan hidup. Nah itu apakah dapat kami? Ya selanjutnya dampak positif dari manajemen waktu ini apa sih? Ya silakan.
Oh iya, jadi menurut cinta itu kita bisa membuat jadwal ya, jadwal rencana untuk kehidupan kita, apa yang kita lakukan dalam sehari-hari gitu. Kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Ya, silakan. Mungkin pengembangan tadi dalam manajemen waktu itu kita bisa mendapatkan konsentrasi pada satu kegiatan yang kegiatan yang benar-benar harus kita lakuin dengan baik. Ya, terima kasih Mas Sita. Berarti kalau menurut Mas Sita itu kita harus fokus dengan tujuan kita. Iya. Siapa lagi? Ya, silakan aja. Dampak positif manajemen waktu juga membuat mengurangi keterlambatan dan kesalahan dalam kerja sama tepat waktu dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi tepat waktu ya, dampaknya. Ya, ada lagi? Sudah? Oh, ada ya. Dampak positifnya itu juga melatih kedisiplinan kita terhadap waktu sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi lebih efisien. Oh iya. Berarti ya terima kasih. Menurut Anda itu kayak disiplin gitu dalam waktu, terus dalam apa yang kita kerjakan juga lebih teratur gitu ya efisiennya. Apakah ada lagi? Pas sudah cukup? Cukup. Ya, benar. Jadi kalau yang dikatakan dengan Rosita, cinta, azam, sama ada. Itu jadi yang pertama itu namanya, di sini saya jelaskan lagi ya. Jadi yang pertama itu namanya memprioritaskan tujuan kita. Apa yang menjadi tujuan kita? Jadi kita harus memprioritaskan itu. Nah, terus kita juga dapat mengurangi keterlambatan, menyiapkan azam, terus kesalahan dalam bekerja. Terus kita juga dapat tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu. Terus juga kita itu dengan adanya manajemen waktu kita bisa berkonsentrasi juga, fokus yang dibilang sama kita. Terus kita juga yang dibilang Arab itu arti kedisiplinan agar semua tugas-tugas kita yang mau kita kerjakan, yang mau kita lakukan itu dapat berjalan dengan teratur atau efisien. Selanjutnya itu, nah tadi kan udah ada dampak positif. Sekarang dampak negatifnya ada yang didapat. Silakan dulu. Dampak buruk manajemen waktu yang tidak baik itu bisa membuat kualitas hidup jadi tidak baik jika kita tidak bisa mengatur waktu dengan efisien dan efektif. Sehingga adalah membuat tidur jadi tidak baik. Ya. Coba ulangi. Kamu tadi saya pikir baca semua. Dampak buruk manajemen waktu yang tidak baik bikin kualitas hidup jadi tidak baik. Jika kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, tidur pun juga waktunya jadi tidak baik. Terima kasih Putu. Iya. Jadi intinya dari pendapat Putu itu kurang tidur ya, tidak apa pokoknya kurang tidur lah. Ya, ada lagi? Ya, silakan deh. Dari kualitas hidup itu bisa dibangun ke kesehatan fisik, dari segi fisik plus pada saat di ruang juga pasti namanya sholat makan, terus juga bisa muncul yang adanya juga. Tapi kalau dalam segi mental dia akan lebih mudah terserang stres, apalagi dengan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan menumpuk ketika dia tidak bisa mengerjakan waktu. Terima kasih Ren. Jadi kalau menurut kita itu kita jadi kurang sehat secara fisik dan maupun kita dengan mental ini kita
gara-gara tugasnya numpuk jadi stres gitu ya. Nah ya, ada lagi? Cinta. Ya, jadi menurut saya ini kalau misalnya dampak buruk itu kerjaan kita jadi nggak maksimal ya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup? Ya, saya jelaskan kembali ya. Jadi kualitas tidur itu tidak baik ya yang kayak dibilang itu. Jadi kita kalau misalnya kayak tugas sekolah kita tumpukin, terus besok mau dikumpul, besoknya baru mau dikumpul, pokoknya kayak hamil satu kumpul sesuai deadline baru kerjain, itu bakalan kita SKS dan begadang. Nah itu bikin kualitas tidur kita tuh kurang baik. Nah selanjutnya itu jadi kayak yang dikatakan baik, kesehatan terganggu. Nah kesehatan itu terganggu gara-gara kita dari begadang. Nah kan kalau misalnya kita begadang, kadang kalau saya kalau habis begadang paling itu batu pokoknya ketahuan kalau saya habis begadang terus-terusan dari malam itu batu. Nah itu fisiknya. Nah kalau misalnya kita mental ya itu kayak stres ini tugas gua nggak kelar-kelar gitu ya. Untuk selanjutnya itu ada terburu-buru. Nah dalam mengerjakan tugas ini kita jadi buru-buru, terus kerjanya nggak maksimal juga tadi yang kayak katakan kita. Nah terus juga kita kehidupan kita juga jadi tidak seimbang kan, gara-gara tadi kurang tidur, terus kesehatan fisik sama mental jadi terganggu, sama pekerjaannya juga kurang maksimal, itu mengganggu kehidupannya ya, jadi tidak seimbang. Pada kami selanjutnya manfaat manajemen waktu. Teman-teman di sini ada sih yang tahu manfaat manajemen waktu? Ya silakan tutup. Bisa membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin. Jadi manfaat itu bisa orang itu memiliki sikap kedisiplinan gitu ya. Terima kasih. Ya satu lagi. Ya Azam. Membuat jadi seseorang lebih teratur, terencana. Ya jadi menurut Azam itu bisa jadi teratur, berencana, merencanakannya. Terima kasih Azam. Ya satu lagi. Ya. Manfaatnya sama kayak positif, sama kayak jangan buat orang tuh jadi bertanggung jawab sama tugas yang bertanggung jawab. Jadi terima kasih Mas Ika. Ayo ada lagi. Jadi bisa mencapai target yang dari tercapai itu. Terima kasih kita. Jadi itu target yang telah ditemui itu tercapai gitu ya. Ada lagi? Sudah cukup? Ya ada. hasil kerjanya jadi lebih maksimal. Hasil kerjanya lebih maksimal ya. Terima kasih ya. Ada lagi? Udah? Ya. Jadi dengan itu kita menjadi puas gitu. Ekonomi jadi dan kita puas dengan kerjaan kita. Oh ya, terima kasih Wahid. Jadi menurut Wahid itu dengan hasil kerja yang maksimal itu kita bisa puas gitu, mencapai kepuasan gitu. Ya, karena telah mencapai tujuannya gitu. Ya, gitu terima kasih ya. Di sini saya akan jelaskan kembali. Jadi ya manajemen waktu itu bisa membuat orang disiplin, terus dari manajemen waktu ini juga bisa
memaksimal kerja yang maksimal itu menghasilkan pekerja yang maksimal, terus tadi mencapai kepuasan karena udah mencapai tujuannya gitu ya. Dan tadi yang udah disebutkan teman-teman yang lainnya itu benar. Dapat dipahami ya. Oh ya, kayaknya itu udah pernah juga. Saya explain dulu yuk. Jadi di sini saya menggunakan SPT pagi, siang, malam. Nah, jadi kalau pagi itu kita tepuk 1 kali. Kalau siang itu kita tepuk 2 kali. Gitu. Kalau tepuk kalau malam itu kita tepuk 3 kali. Gitu. Apakah dapat dipahami? Ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, siang. Pagi, malam, pagi, siang, pagi, malam. Udah nih, udah lebih semangat lagi kan nih? Udah ya. Selanjutnya itu bagaimana sih cara kita untuk memanajemen waktu yang baik? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya silakan Sita. Yang kedua kita bisa bikin skala prioritas seperti diagram yang terus juga kita juga harus bisa kerja sama diri sendiri. Kalau udah punya tidur, kita mesti tidur berapa waktu. Sudah cukup? Ya, terima kasih Cinta. Jadi untuk semua itu kita yang pertama jangan malas. Nah, dari malas itu kita harus menunda atau membuang-buang waktu itu. Nah, terus yang kedua itu kita membuat skala prioritas. Nah, jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu kita utamakan untuk mencapai keinginan kita itu. Nah, selanjutnya itu tadi tegas sama diri sendiri. Nah, jadi tegas sama diri sendiri itu kita kayak udah buat komitmen gitu sama diri sendiri. Kalau kita udah punya tidur, ya tidur. Waktu belajar ya belajar. Apakah ada pertimbangan namanya sebenarnya? Nah, yang selanjutnya ada yang ingin pendapat? Ya silakan Rek. Kalau dari saya, untuk kita menjadi itu yang pertama kita tahu stabilitas. Ya. Setelah melakukan stabilitas, kita harus membuat dari dampak dalam panjangnya dari selesai lakukan hal tersebut sesuai dengan yang tidak keluar dari Ya. Jadi dari kita terima kasih ya sebelumnya. Jadi tadi menurut itu kita Enggak, gue mau video aja berdokumentasi. jangan ngeluarin update ke arah dua gitu. Oh, sorry. Lanjut. Ya, jadi tadi menurut itu membuat skala prioritas kan sama seperti kita. Nah, terus setelah membuat skala prioritas, kita harus membuat jadwal atau rencana gitu ya, apa yang akan kita lakuin agar keinginan kita yang sudah diprioritaskan itu tercapai gitu. Nah, kami untuk selanjutnya ada yang ingin menambah tentang bagaimana cara manajemen waktu yang baik?
Ya, silakan. Itu mungkin buat misalnya seharusnya realistis. Jadi maksudnya tuh mereka tuh mau melakukan suatu perbedaan dengan tujuannya dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan pekerjaan yang kita di luar kemampuan kita itu malah bisa merusak mendorong. Ya, jadi kita cara itu kita melakukan pekerjaan melakukan pekerjaan dengan baik dan dengan kemampuan kita sendiri gitu. Jangan kayak kita ngeliat orang lain dia bisa ini terus kita ngikutin padahal kita nggak bisa. Nah itu bakalan membuang kita itu ya menurut saya seperti itu. Ya, apakah dapat dipahami? Terima kasih. Kayaknya kita juga udah sampai di penghujung kegiatan pada hari ini ya teman-teman. Tapi di sini saya mau memberi tugas buat teman-teman itu buat tulis rencana atau jadwal kalian itu selama liburan atau kayak di rumah itu kalian ngapain aja gitu biar teratur dari kita mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Untuk ininya apa namanya tugas ini saya mau dikumpulkan sama kapan kira-kira teman-teman samanya siang ini bisa siang ini ya jam 12 nanti saya ambil kayak ini kertasnya nanti dibagi dua aja ya. Saya kasih Cinta dulu ya, Cinta nanti dibagiin bukunya. Jadi ya untuk tugas kita nah jadi kan tugas sudah sebutkan nanti kita kumpulinnya siang ya teman-teman. Itu tinggal teman-teman bisa gabungan gampang ya. Kita sebelum kita akhiri benar-benar mengakhiri saya minta teman-teman buat ngasih pesan-pesan untuk kegiatan hari ini ya. Banyak amat. Bisa dimulai dari Nggak cukup dong. sebelah kiri Apa saya. aja? Kesannya itu saja. Jadi wajib lebih berani buat mengungkapkan pendapat dan lebih terbuka dalam pemahaman. Ya silakan selanjutnya. Saya dari kemarin karena kita membahas manajemen waktu dan ini tuh penting nggak mungkin nggak bakal ada di kehidupan seseorang. Ya, terima kasih Mas Ustaz. Jadi pesannya hari ini itu bermanfaat banget ya materi. Ya, silakan nih. Kalau saya pesan saya tuh kegiatan hari ini bahasanya cukup oke karena dari yang masih kita punya waktu yang dimana makin banyak orang masalah ilmu dan jadi yang kita masuk itu ini bisa jadi pelajaran ya, terima kasih. Jadi ini bisa jadi pembelajaran kita gitu. Ya, silakan. Iya. Kalau anak gue nggak datang, adik nggak datang buat cadangan, dia suruh tunggu sini aja di situ. Kalau hasil dari ini ya bisa bikin saya belajar karena saya sendiri suka susah buat keterima aku terus buat pesannya kalau terlalu besar ya baik terima kasih ya kita udah ya silakan dulu. Anak gue gimana? Saya mengikuti hari ini
Gue-nya bagus. Kita dari Enggak. buat Gue-nya bagus. depannya biar bisa mengatur waktu waktu. Ya, terima kasih. Ya, sudah. Kalau saya dari kegiatan ini membuat kita bisa tahu cara manajemen waktu, terus dampaknya bagaimana. Jadi kalau bapak gue kadang-kadang itu Ya, pakai terima anak. kasih Adel. Nah, tadi Temen yang sama sih anak lu, teman gue sudah gitu. mengungkapkan pesan dari Kan ada saya. sebelumnya. Selanjutnya itu saya meminta teman-teman untuk komitmen Gue ambil anak lu dari apa yang tadi kita sudah bahas. Jadi saya meminta teman-teman bagaimana komitmen teman-teman untuk memanajemen waktu ke depan. Bisa dilakukan terlebih dahulu oleh Cinta. Silakan. Jadi tidak sama diri sendiri ya Cinta ya. Kalau sudah belajar, ya belajar gitu ya. Silakan selanjutnya. Dan disiplin dan mau semangat di lapangan masih ada lomba. Bisa mengalami masalah jadi tidak fokus ke tujuan. Terima kasih. Kalau Sita, selanjutnya Dari saya bertanya, saya akan berusaha untuk melakukan saya dari lebih mengutamakan yang prioritas daripada bukan. terima kasih Ray. Anda Azam. Pesan jadi lebih yang disiplin lagi ya, terus memprioritaskan dulu. Ya, sudah. Terima kasih Azam. Selanjutnya kita Terus lebih utamain apa yang emang harus saya lakuin, jadi ya belajar. sudah. Ya, terima kasih Nagita. Saya sama sih biar kalau rasa malas dan berani berpendapat. Terima kasih untuk Anda. Komitmen saya mah sama juga. Karena kita juga harus mengatur waktu kita untuk hal yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi kita fokus dengan tujuan yang ingin kita lakukan. Misalnya kalau udah waktunya belajar, kita belajar. Jadi fokus ke belajar itu nggak mengambil hal lain. Ya, terima kasih ada dan teman-teman kan udah komitmen, udah mendapatkan pesan-pesan juga. Nah, berarti acara ini, kegiatan hari ini itu udah kelar. Tadi kan kita membukanya dengan doa, sekarang kita tutup lagi dengan doa. Silakan siapa ada lagi yang mau memimpin doa? Ya, silakan deh. Kalau sesi ini kita akhiri menurut saya dan masing-masing juga. Ya, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman.
kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.